Pelajar di Kota Waringin, Kalimantan Tengah antusias mengikuti vaksinasi demi bisa kembali ke sekolah. Target dibukanya kembali sekolah pada Desember masih harus menunggu ketersediaan vaksin COVID-19 untuk pelajar. Sudah sekolah tatap muka belum? Belum. Siswa-siswi di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah begitu antusias mengikuti vaksinasi massal. Mereka sudah rindu dan bersemangat untuk bisa kembali ke sekolah. Vaksinasi pelajar ini ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, didampingi Bupati Kota Waringin Barat, Kapolres, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak sekali pelajar-pelajar yang kelas 2, kelas 3, SMA, derajat ini banyak sekali, hampir ada 300 kejadian lah yang nikah gara-gara COVID, yang nikah dini, pelajar anak-anak kita. Mudah-mudahan Desember itu sudah bisa tatap muka Kalimantan Tengah. Pelajar berharap vaksinasi dapat segera dialokasikan agar siswa bisa kembali ke sekolah. Sekolah online beda sama sekolah offline, karena enak sekolah offline. Sekolah tatap muka direncanakan berlangsung pada bulan Desember 2021. Namun karena ketersediaan vaksin untuk pelajar yang jumlahnya terbatas, menyebabkan belum pastinya siswa kembali ke sekolah. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, dan Komisioner KPI, Retno Listiarti. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dede, Mbak Retno. Selamat malam, Mas Abraham. Ya, saya ke Kang Dede terlebih dulu ya. Kang Dede, pekan lalu kita dengarkan apa yang disampaikan Mas Menteri Nadiem Makarim, niatnya untuk memastikan sekolah tatap muka ini harus berlaku. Kalau resiko yang kita tangkap apa yang disampaikan adalah cognitive learning siswa. Kemudian kalau dari orang tua ribet dalam tanda kutip bisa berimplikasi pada tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Sebetulnya apa yang terjadi, Kang? Ya, baik. Terima kasih, Mas Abraham. Selamat malam juga buat Ibu Retno. Jadi pertama, kita harus bisa menyadari terlebih dahulu bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak efektif. Artinya, setelah melihat hasil data yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan, efektivitasnya itu mungkin hanya sekitar 45% sampai 50% saja. Dan kemudian kalau kita tanya juga kepada anak-anak, maka anak-anak itu sudah bosan untuk berada di rumah. Dan faktor kesulitan lainnya karena hampir semua kegiatan siswa yang disebut sebagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya itu juga selama ini tidak dilakukan. Kita bisa bayangkan energi mereka akhirnya bisa kemana-mana. Dan itulah yang kemudian terjadi. Kita banyak mendengar sekali banyak siswa-siswa yang akhirnya menghentikan berhenti sekolah untuk membantu orang tua, atau mungkin lebih banyak belajar game online, ataupun juga bahkan yang tadi sudah malah menjurus pada hal-hal yang kurang baik dan tidak positif. Apa yang dikhawatirkan yaitu yang disebut sebagai learning loss itu, karena 1,5 tahun interaksi antara pelajar dengan yang mengajar itu boleh dikatakan praktis tidak ada. Sehingga kita takut dan kita khawatir bahwa daerah-daerah, terutama di daerah, jadi kita tidak hanya boleh berbicara di kota besar saja, yang infrastruktur PJJ-nya juga masih jauh, tertinggal, belum memiliki sarana prasarana, ya otomatis lebih banyak tidak sekolah. Itu sebabnya kemudian ketika kita juga melihat bahwa faktor orang tua yang merasa ada bebannya, kita bayangkan aja kalau orang tuanya ada anaknya ada 2 atau 3 di rumah, maka yang terjadi adalah orang tua harus berbagi waktu dengan apa yang dia lakukan di luar. Nah, oleh karena itu kita pikir memang sudah saatnya kita harus move on. Dan move on ini tentunya adalah dengan mengembalikan kesempatan anak untuk belajar secara bertahap. Jadi poin utamanya adalah secara bertahap dan benar-benar mengikuti prokes. Toh kalau kita melihat bahwa pasar, mal, dan lain-lain sudah mulai dibuka juga. Demikian, Mas Abraham. Oke, saya ke Mbak Retno juga demikian. Mbak Retno? Iya, kalau Anda melihat apakah pembelajaran tatap muka yang dipastikan berjalan per besok di beberapa daerah di level 3 ini, apakah prinsipnya untuk menyelamatkan anak, dalam artian tadi cognitive learning loss-nya itu akan dikembalikan kembali, atau di sisi lain menjurumuskan, dalam artian bahwa tidak ada satupun yang menjamin bahwa lingkungan sekolah itu aman dari COVID-19?
Ya, pertama kalau menjawab pertanyaan itu, memang saya lebih menggunakan data KPAI aja ya. KPAI kan melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung ke sekolah itu karena kami punya 3 kriteria untuk buka sekolah. Yang pertama sebenarnya adalah penyiapan infrastruktur dan juga SOP atau prokes. Dan yang berikutnya bahwa SOP dan prokes ini itu betul-betul sudah disosialisasi dan terjadi perubahan perilaku. Nah, dari hasil pengawasan kami, secara infrastruktur kemudian terjadi peningkatan. Di 2020 itu hanya 16,39 yang siap. Tapi begitu tahun 2021 itu angkanya naik menjadi 79%. Kesiapan infrastruktur maupun protokol kesehatan. Namun dari sisi pengawasan kami ketika datang ke tempat-tempat uji coba dan simulasi tatap muka, ternyata masih ditemukan cukup banyak adalah ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi perubahan perilakunya ini masih sulit, termasuk dilakukan oleh guru. Jadi anak-anak ini, ya misalnya protokol kesehatan, saya datang ke sebuah sekolah itu pagi-pagi, kemudian anak-anak datang dan ada wastafel berderet-deret, tapi tidak ada satupun anak cuci tangan. Jadi sebenarnya ini kan ada perilaku yang harus cuci tangan, kok malah enggak. Kedua, misalnya masker. Jadi saya datang, kemudian saya lihat kenapa anak semua masker di dagu, itu SD. Ketika saya tengok ke depan, gurunya lagi nerangin dengan masker di dagu. Kan anak-anak niru. Nah, bahkan ada satu sekolah yang kami masuk ke kelas, karena nggak ada satupun yang pakai masker, termasuk gurunya di kelas itu. Dan ketika saya bertanya kenapa tidak bermasker, bawa Bu masker. Nah, kenapa bawa tapi nggak dipakai? Ada di tas. Nanti dipakai pas pulang sekolah dan berangkat sekolah. Jadi fungsi masker udah mirip helm gitu kan. Nah, ini kan ada kekeliruan dalam memahami fungsi masker. Nah, kami sih hanya yang kayak gitu-gitu. Jadi siap infrastruktur, tapi apakah juga siap merubah perilaku? Itu salah satu. Selain misalnya percepatan vaksinasi tadi ya. Kalau data kami untuk vaksinasi, kami baru saja survei dengan diikuti oleh 86.286 responden anak. Nah, ternyata mereka 88% mau divaksin. Tapi yang baru divaksin dari angka 80% hanya 35,9. Artinya memang dibutuhkan percepatan vaksinasi. Paling tidak, kalau anaknya belum divaksin, itu mensyaratkan orang tuanya sudah divaksin. Jadi itu mungkin bisa membantu melindungi gitu ya anak-anak dari meminimalkan lah ya resiko. Oke, saya kembali ke Kang Dede. Kang Dede, kalau apa yang disebut tadi dari Mbak Retno itu menjadi penting karena ini terjadi dalam interaksi antara guru dan murid. Kalau ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artian misalnya gurunya divaksin sudah, tapi kan tidak diwajibkan untuk anak yang vaksin ataupun tidak untuk masuk sekolah, itu bukan syaratnya. Tapi kalau misalnya gurunya misalnya lepas masker atau dalam beberapa kasus gurunya juga bercengkrama, tidak menjaga jarak dan lain sebagainya, ya anak ya bisa saja menjadi korban dalam artian pelanggaran protokol kesehatan. Ya. Jadi kemarin juga kita sudah sempat bertanya kepada kementerian, pada Menteri Pendidikan, apakah kita mau menunggu sampai seluruh siswa divaksin? Dan kalau menunggu dengan sistem distribusi vaksin yang mungkin saat ini belum merata dan agak lama, maka kita menunggu 2 tahun lagi sampai siswa semuanya telah tervaksin. Jadi oleh karena itu, dikembalikan bahwa persyaratan utama adalah guru dan tenaga pendidik semua sudah tervaksin. Ya, artinya sudah tervaksin dan pemerintah daerah memberikan izin. Dalam konteks artinya bahwa kalau semuanya sudah tervaksin ya otomatis sudah harus bisa dibuka. Mau itu 10%, mau itu 20%, itu juga sudah dibuka. Tetapi kalau kemudian pemerintah daerah merasa, sekali lagi, kan pemerintah daerah ini menjadi sangat penting sekali perannya. Merasa bahwa wah ini belum aman ini. Nah, sebetulnya pemerintah daerah masih boleh bisa untuk menahan tidak boleh tidak perlu dibuka tatap muka. Tetapi kayak misalnya kita berbicara kota besar yang sudah penyebaran vaksin sudah di atas 70%, ya rasanya tidak ada salahnya juga kita mencoba. Toh kalau kita perhatikan tadi saya katakan beberapa tempat mall dan lain-lain itu sudah dibuka. Nah, kembali kepada culture tadi, masih ada yang membuka, masih ada yang mungkin tidak dipakai dengan benar. Nah, itulah pentingnya tadi pengawasan yang dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tapi pengawasan juga ada orang tua,
ada komite sekolah, lalu kemudian juga mungkin dari pihak pemerintah daerah, mereka tetap harus turun tangan. Demikian. Oke, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, Mendikbud, beberapa waktu lalu mengenai bahwa vaksin bukan satu-satunya syarat ataupun syarat wajib bagi anak untuk bisa ikut pembelajaran tatap muka. Kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Nadiem Makarim. Semua di PPKM level 1 sampai 3 itu boleh. Dan vaksinasi tidak menjadi kriteria harus menunggu vaksinasi dulu untuk boleh. Tetapi di level 1 sampai 3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka. Yang wajib itu kriterianya kalau guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi 2 kali, artinya sudah lengkap vaksinasinya. Mereka lah yang wajib. Jadinya terutama di kota-kota besar di mana laju vaksinasi itu sudah cukup besar seperti misalnya DKI, kota-kota besar lain misalnya Surabaya di mana vaksinasi itu sudah cukup besar. Disitulah sekolah-sekolah harus melakukan persiapan. Ya, belajar dari apa yang disampaikan ini, saya ke Bu Retno, artinya tidakkah kita merasa dalam tanda kutip ya terkesan egois bahwa guru, tenaga pendidik sudah divaksin, tapi anak-anak yang belum divaksin mereka diberikan opsi dalam hal ini untuk masuk pembelajaran tatap muka, di mana kita semua sepakat dalam pengentasan COVID ini kan vaksin adalah benteng pertahanan untuk memastikan bahwa tubuh kita bisa paling tidak mengantisipasi COVID. Bagaimana, Mbak Retno? Iya, pertama kalau kita berbicara soal vaksin ya, kalau WHO kan mengatakan bahwa populasi itu 70% sudah divaksin, baru herd community atau kekebalan komunitas itu terbentuk. Kalau kita bicara guru, jumlah guru itu kan sedikit ya, kira-kira hanya 10% dari populasi di sekolah. Artinya jauh betul dari tadi ya herd community yang tentu yang kita inginkan semua. Nah, oleh karena itu, kalau memang pemerintah mau buka sekolah, mestinya vaksinasi anak ini dipercepat. Yang kedua adalah pemerataan. Karena dari data survei kami, anak yang di kota-kota tadi yang lebih cenderung dapat, anak yang di wilayah-wilayah dalam enggak. Lalu Jawa itu lebih kuat pemerataan vaksinnya dibanding luar Jawa gitu. Jadi menurut kami ya ini harus dibenahi dulu gitu. Artinya taruhlah nggak mencapai 70% ya, tapi setidaknya ada angka yang percepatannya ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, menurut saya orang tuanya atau orang dewasanya kan sebelumnya udah banyak yang divaksin. Nah itu harus dipastikan bahwa kalau anaknya belum divaksin, orang tuanya sudah, mungkin itu bisa membantu ya, melindungi. Karena kan pertama hak hidup yang utama kalau di pandemi, yang kedua hak sehat. Yang ketiga baru hak pendidikan kalau diurut. Artinya kalau anaknya masih sehat, masih hidup, ketinggalan pelajaran itu bisa kita kejar. Tapi kalau sudah masuk sekolah, dipinterin, tapi kemudian sakit dan meninggal kan nggak ada gunanya. Terakhir ke Kang Dede, yang kita tangkap terkesan ada tambal sulam kebijakan di sini, Kang Dede, bahwa kita tahu vaksin itu belum merata disebarkan, jangankan untuk anak, orang dewasa pun sampai saat ini di beberapa daerah kota besar seluruh Indonesia masih dirasa kurang begitu. Tapi bagaimana mungkin kemudian ini berjalan linear untuk memastikan semua kebijakan termasuk pelajaran tatap muka ini bisa berlangsung begitu? Iya, sebetulnya sekali lagi tadi sebagaimana yang saya katakan, kalau mau nunggu sampai semua siswa, jumlah siswa kurang lebih sekitar 45 atau sampai 50 juta itu tervaksin, tentu masih kita perlu menunggu lagi beberapa tahun. Dengan sifat penyebaran distribusi vaksin yang sampai saat ini berjalannya belum maksimal. Oleh karena itu, ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah apakah kita siap juga memperpanjang PJJ dengan kondisi seperti ini. Karena sekali lagi, kalau sudah berbicara vaksin, maka kewenangannya ini bukan lagi berada di Kementerian Pendidikan, tapi sudah berada di Kementerian Kesehatan, Satgas COVID, dan lain-lain. Itu sebabnya menjadi sangat penting sekali lagi pemerintah daerah. Walaupun kemarin kita sudah mendengar katanya ada salah seorang gubernur yang kemudian menantang Menteri Pendidikan untuk untuk melihat kenyataan. Betul. Oleh karena itu kami juga meminta Menteri Pendidikan harus duduk bersama dengan para gubernur. Lalu kemudian nanti akan memetakan mana yang memang pemerintah daerahnya sendiri masih belum yakin dengan daerahnya. Kalau pemerintah daerahnya belum yakin, sebaiknya tidak buka.
walaupun itu katakanlah adanya levelnya 1, 2, 3, tapi ada juga yang mungkin pemerintah daerah kami kekurangan tangan, kami nggak bisa menghandle, penyebaran vaksin belum merata. Jadi sebenarnya kalau saya saat ini, saya lebih percaya kepada pemerintah daerahnya, karena pemerintah daerah inilah yang langsung first hand melihat langsung di lapangan. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan Bu Retno, saya pikir dari sudut pandang perlindungan anak memang benar, kita harus memvaksin anak. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang pendidikan tadi, generation loss atau learning loss-nya, maka kita harus do something agar anak kita nanti tidak malah berlama-lama untuk tidak belajar. Mungkin itu tambahan sedikit saja. Oke, terima kasih Kang Dede Yusuf dan Mbak Retno atas waktunya berbincang bersama kami. Kita garis bawahi butuh kerja sama semua stakeholder, orang tua, siswa, termasuk tenaga pengajar, dan juga termasuk pemerintah yang memastikan bahwa ekosistem belajar aman. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi dengan informasi cerita dihapusnya mural di ruang kota belum usai. Justru semakin nyaring. Informasi saat lagi di iNewsroom Weekend.